Expression itu kebalikan dari agreement expression. Nah, kalau namanya negatif berarti ada kata not di situ. Bisa to be ditambah not, is not, am not, are not. Bisa modal ditambah not, could not, would not, must not, will not. Nah, bisa juga dengan didn't, never, no one, dan pokoknya yang artinya negatif semua. Dan ada kata-kata awalan yang artinya negatif. Possible, impossible. Lazy, unlazy. Ya. Insane. Nah, jadi semua kata-kata ini menyatakan itu namanya negatif. Ya. Hal yang menyatakan tidak tahu atau kurang setuju terhadap pendapat si A, atau tidak tahu terhadap pertanyaan si A. Nah, contoh yang pertama adalah seperti ini. Woman. Kata perempuannya seperti ini. Ya. Where does Jonathan lives? Di mana Jonathan tinggal? Kata si laki-lakinya dia, he artinya Jonathan. Jonathan tidak pernah memberitahukan saya di mana dia tinggal. Artinya berarti si laki-laki ini tidak tahu alamat si Jonathan. Karena Jonathan tidak pernah memberitahukan. Never. Ya, never. Artinya negatif. Not ever. Tidak pernah. Jadi, he artinya Jonathan tidak pernah memberitahukan saya di mana dia tinggal. Atau tempatnya tinggal. Nah, pertanyaannya nanti yang kita dengar sebelum kita jawab narrator itu, what does the man imply? What does the man mean? Nah, jawabannya berarti kan di sini never tells me where he lives, berarti si laki-lakinya tidak tahu. Ya, berarti he knows Jonathan address? No, karena di sini never tells me. He wants to ask Jonathan, dia ingin bertanya Jonathan? No. Ya. He never visits Jonathan house. Ini muncul lagi kata never, tapi bukan ini jawabannya. Ingat, clue yang saya bilang kemarin, jangan terpengaruh dengan kata-kata yang persis sama yang diambil dari listening di jawaban. Ya, pasti nanti salah. Ya, jangan pernah lihat kalau di sini kita lihat misalkan never, di sini juga ada never, aduh. Ya, jangan lihat kata yang sama atau hampir mirip dari apa yang kita dengarkan dari yang kita temukan di jawaban. Bukan itu jawabannya, ya. Oke. He never visits Jonathan's house. Dia tidak pernah mengunjungi Jonathan. Ya, bukan ini sih sebenarnya, dia tidak pernah mengunjungi rumah Jonathan. Artinya sebenarnya dia tidak tahu alamatnya ini. Jadi bukan ini, dia tidak pernah mengunjungi Jonathan. Si perempuan tidak bertanya, pernah enggak mengunjungi Jonathan? Bukan. Nah, nomor D-nya, he doesn't know Jonathan address. Address berhubungan dengan live, tinggal ya. Tinggal berarti berhubungan dengan alamat. Berarti ini. Dia tidak tahu alamat Jonathan. Karena Jonathan tidak pernah memberitahukan di mana dia tinggal. Di mana maksudnya berarti alamat. Jadi bukan visits. Oke? Nah, jadi jangan terpengaruh sama C. Dia tidak pernah mengunjungi Jonathan. No. Oke. Nah, berarti inilah contoh pertama untuk negative expression. Saya lanjut untuk contoh yang kedua. Nah, untuk negative expression ini contoh kedua. Kita lihat ya. Laki-laki ngomong, I can seem to get the door unlocked. Ya. Artinya kalau diterjemahkan, kayaknya saya nggak bisa buka pintu ini deh. Saya tidak dapat, kelihatannya saya tidak dapat membuat pintu ini terbuka. Ya. Perempuan itu ngomong, itu bukan kunci yang pas. Itu bukan kunci yang tepat untuk pintu tersebut. That isn't the right key for the door. That isn't. Ya. That isn't artinya itu bukanlah kunci yang pas. Atau itu bukan kunci untuk pintu tersebut. Terus yang kita dengarkan di MP3-nya adalah narrator. What does the woman mean? Apa yang dimaksud dengan perempuan ini? That isn't the right key for the door. Ya.
Yang pertama, the key for the drawer is on the right. Saya bilang tadi, jangan terpaku dengan kata yang sama. Meskipun di sini ada right, di sini ada right, ini salah. Oke. Kalau kita terjemahkan, kunci untuk laci itu ada di sebelah kanan. No, ya. Dan ini ngaco banget. Di sini nggak ada drawer, adanya door. Agak sama mungkin, ya. Mungkin orang yang vocabulary-nya atau listening-nya mungkin masih kurang. Mungkin dia, saya dengar tadi door, ternyata saya dengar drawer, ternyata door. Ya, oke. The man should write the message on the door. Ada lagi message, nggak ada di sini message, ya. Kalau diterjemahkan, laki-laki itu seharusnya menuliskan pesan di pintu. Ngaco, ya. Oke. The man has the wrong key. Laki-laki tersebut mempunyai kunci yang salah. Ya, itu jawabannya. Ya. Isn't the right key artinya wrong key, kunci yang salah. Isn't the right key, kebalikannya kan? Is not the right key, kunci bukan kunci yang tepat, artinya kunci yang salah. Nah, ini jawabannya. Coba yang D ya. Kunci yang benar, kunci yang tepat bukanlah di dalam laci. No. Berarti pilihan yang tepat adalah the man has the wrong key. Ya. Jadi bukan karena di sini isn't, di sini juga harus ada isn't. Ya. Kata yang sama karena di sini ada right, di sini ada right, di sini ada right, ini benar ya. Salah ya. Jadi jangan lihat kata yang sama. Nah, oke. Jadi malah di tepatnya kita harus melihat kalau di sini is not, di sini malah positif, wrong key. Kalau di sini isn't the right key. Okay. Contohnya di sini isn't happy. Ya, isn't happy berarti di sini sad. Ya. Unlazy, tidak malas, berarti di sini diligent. Nah, seperti itu. Jadi malah di sini negatif, di sini positif katanya. Oke, jadi di sini kita harus memahami negative expression yang ada not-notnya. Am not, you are not, they are not, couldn't, never, didn't. None berasal dari no one, impossible, artinya not possible. Unlazy, tidak malas, berarti rajin kan? Diligent. Nah, ini adalah awalan-awalan im yang menyatakan dia negatif. Oke, jadi mudah-mudahan negative expression, penjelasan saya mengenai negative expression lebih memudahkan kita untuk mengerjakan TOEFL test khusus untuk 30 pertanyaan di sesi pertama short conversation. Thank you. Gunawan Tamu Saribu. I'll see you next with other strategies for TOEFL listening test. Goodbye.